Dewan Pengawas KPK masih memeriksa pengaduan pelanggaran etik pegawai yang tak lolos wawasan kebangsaan. Laporan pelanggaran etik pegawai KPK dialamatkan kepada pimpinan KPK, Firly Bahuri dan kawan-kawan, karena menerbitkan syarat tes wawasan kebangsaan. Padahal di Undang-Undang KPK tidak ada syarat tes wawasan kebangsaan untuk alih status pegawai menjadi ASN. Menurut jadwal, pelantikan pegawai KPK sebagai ASN akan dilakukan 1 Juni besok. Sejumlah pegawai KPK menolak dilantik dan meminta penundaan. Tetapi beredar kabar pegawai yang menolak akan diberi sanksi. Ini sedang kami lakukan pemeriksaan. Pengaduannya menyangkut pelanggaran etik yang dilakukan oleh pimpinan KPK dalam menerbitkan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan masalah TWK itu. Untuk itu kami sudah mengumpulkan bahan keterangan dan akan berlanjut terus karena ini banyak yang akan dilakukan pemeriksaan. Penunjukan personel grup musik Slank sebagai komisaris PT Telkom menuai polemik tajam di media sosial. Banyak pihak yang meragukan kompetensi yang dimiliki Abdi, namun tidak sedikit juga yang mendukung. Abdi dianggap mampu menguatkan Telkom dalam hal konten digital. Nama salah satu personil Slank, Abdi Negara, mendadak menjadi pembicaraan belakangan ini. Penyebabnya, gitaris Slank tersebut diangkat sebagai komisaris independen PT Telkom. Dalam 2 kali pemilihan presiden, tahun 2014 dan 2019, Abdi Slank diketahui sebagai relawan Jokowi. Bahkan, Slank sempat menghebohkan saat kampanye 2 jari yang diselenggarakan tim pemenangan Jokowi. Banyak pihak kemudian berspekulasi, faktor dukungan saat kampanye lah yang menjadi penyebab utama dipilihnya Abdi menjadi komisaris independen PT Telkom. Bahkan, tidak sedikit pihak yang mengaitkan posisi grup band Slank yang memilih bungkam saat Komisi Pemberantasan Korupsi tengah diuji belakangan ini. Padahal sebelumnya, grup band asal Jakarta itu selalu menjadi tameng saat KPK dilemahkan. Publik sempat bertanya, bahkan sempat menjadi trending, kemana Slank? Abdi memang bukan satu-satunya pendukung Jokowi yang merasakan kursi empuk komisaris. Ada beberapa nama, diantaranya Fadlur Rahman yang saat ini menjadi jubir presiden sekaligus komisaris di Waskita Karya. Juga ada nama Arya Sinulinga, jubir tim Jokowi yang juga menduduki komisaris Telkom. Namun penunjukan Abdi menjadi polemik tajam di media sosial karena banyak pihak mempertanyakan latar belakangnya. Di balik kritikan yang datang, namun banyak pihak yang mendukung dan menyebut pengalaman Abdi di dunia entertain disebut dapat menguatkan Telkom, terutama dalam hal digital konten. Terkait polemik tersebut, pihak Abdi maupun Slank belum memberikan tanggapan resmi. Namun dalam akun Instagram, Slank telah secara resmi mengucapkan selamat atas terpilihnya Abdi menjadi komisaris PT Telkom. Bagaimana kita menyikapi penunjukan ini? Apakah kita harus ikut orang yang memprotes atau ikut menganggap, menunggu, memberi kesempatan kepada Abdi untuk bertugas? Saya akan berbincang dengan politisi yang sekarang menjadi komisaris di Pelindo, Irma Suryani Caniago, dan Sesmen BUMN 2005-2010, Muhammad Said Didu. Selamat malam Bang Said, Kak Irma. Selamat malam. Selamat malam. Saya ke Kak Irma dulu. Kak Irma, waktu Kak Irma dulu ditunjuk jadi komisaris, kayaknya nggak seribut ini ya. Orang biasa-biasa aja. Kenapa ya? Gimana, Dinda? Waktu Kak Irma ditunjuk dulu jadi komisaris, tidak serame ini.
Kalau ini ramai sekali, kira-kira kenapa? Yang pertama, saya ini kan 23 tahun kerja di Pelindo 2 sebelum saya masuk DPR. Jadi, saya memiliki kompetensi yang menurut saya cukup sekali gitu ya. Bahkan di Pelindo 1 pun saya memegang posisi sebagai ketua komite audit karena saya juga mengerti ya, saya juga sarjana ekonomi dan mengerti keuangan gitu. Jadi biasa juga sih melakukan pemeriksaan karena saya juga pernah juga melakukan itu ketika saya masih di Pelindo 2. Oke, artinya ketika seorang komisaris itu ditunjuk punya latar belakang yang baik, punya background akademik yang baik, seharusnya orang tidak meributkan. Kalau yang sekarang ini kira-kira bagaimana? Saya kira begini, Abdi memiliki juga, jangan juga underestimate lah ya sama musikus gitu ya. Abdi ini memiliki pengalaman organisasi, selain tim pakar Ditjen HKI Kemenkumham untuk pembuatan undang-undang hak cipta dan pembentukan lembaga manajemen kolektif nasional 2015, ini salah satunya ya. Dewan Pengawas Lembaga Manajemen Kolektif Nasional 2015. Juga anggota Badan Pengawas Pengelolaan Sampah Nasional di Kementerian LHK. Ada juga tim pembentukan Badan Ekonomi Kreatif 2014 dan lain sebagainya. Saya kira dia punya kompetensi. Jadi begini, komisaris itu kan juga dibantu dalam pekerjaannya, dibantu oleh komite-komite. Sehingga menurut saya yang paling penting seseorang itu punya kompetensi, kemudian kapabilitas dan akuntabilitas itu penting. Saya kira Abdi memiliki itu, memiliki juga leadership gitu ya. Kemudian dia juga paham tentang digital dan lain sebagainya gitu. Jadi menurut saya apa yang harus diributin soal Abdi menjadi komisaris independen gitu. Dia juga bisa loh melakukan kontrol terhadap apa yang misalnya strategi-strategi bisnis apa yang dilakukan Telkom, kalau itu nggak sesuai dia juga bisa melakukan kontrol dari sisi itu. Jadi apalagi yang harus diributkan. Nah, saya ingin sampaikan begini. Lawan politik saja. Halo? Ya, oke, putus. Saya ke Bang Said dulu. Bang Said sebagai orang yang lama berkecimpung di BUMN, direksi dan komisaris itu punya peranan penting dalam menggerakkan bisnis. Haruskah background atau kompetensi seseorang itu menjadi sangat penting dalam penunjukan sebagai komisaris? Sangat-sangat penting. Itulah kenapa di dalam Undang-Undang BUMN dipersyaratkan. Di dalam Peraturan Menteri juga dipersyaratkan. Syaratnya komisaris adalah punya kemampuan korporasi, punya kemampuan teknis terhadap BUMN yang ditangani, punya integritas, dan orang tersebut adalah orang memang pilihan. Nah, saya pikir pernyataan Bu Irma tadi, saya betul Bu Irma itu tidak banyak protes karena publik tahu beliau punya pengalaman. Itu dia. Tapi mohon maaf aja sebenarnya Mas Latif, saya udah malas bicara. Karena sekarang bicara itu dicuekin saja atau malah habis ini saya dibully lagi. Karena semua orang yang protes itu dibully. Saya heran juga Inyus mau mengundang saya gitu. Nanti Inyus dibully juga. Nah, begini. BUMN itu ada BUMN kelas A, kelas B, kelas C, dan kelas D. Kelas A itu adalah termasuk Telkom, itu orang-orang kelas A. Mohon maaf aja, apa yang dikatakan pengalamannya ini oke, tapi itu bukan kelas A. Saya sudah Google, perusahaan-perusahaan disebutkan nggak ada, nggak terkenal sama sekali. Nah, orang sering menyatakan menyuapkan konten. Saya tidak ada nama sama sekali slang itu, si abdi negara itu sebagai pembuat konten. Tidak ada. Nah, jadi dan alasan itu dibuat-buat saja. Kalau pembuat konten, berarti lama-lama komisaris PT tol, kontennya tol itu adalah mobil. Maka kita mencari industri mobil untuk jadi komisaris. Nggak benar. Jadi tapi beginilah. Pembenaran terhadap keputusan yang diambil itu saya maklumi. Tapi saya sangat sedih karena sekarang mohon maaf BUMN hanya digunakan tempat penampungan tim sukses, relawan, mohon maaf caleg gagal juga termasuk jadi penampungan.
Kalau ini berlanjut terus, tunggulah kehancuran BUMN. Tunggu kehancurannya. Tapi saya memahami juga bahwa Pak Erick Thohir, Menteri Negara BUMN, itu bekas ketua tim sukses. Sehingga semua dia paham siapa yang harus mendapatkan hadiah. Coba cek apakah ada, wajarkah secara publik bahwa seorang gitaris menjadi BUMN yang gajinya sekitar 1 miliar kalau ditambahkan tantim. Bang Said, Wajarkah? oke, saya potong sedikit. Kalau sekiranya Abdi ini ditempatkan di BUMN yang kelas C misalnya, bukan sekelas Telkom ini, boleh atau bagaimana? Saya boleh saja sesuai kompetensinya. Saya katakan kalau ditempatkan mungkin BUMN pariwisata cocok lah, undang-undang orang itu. Itu cocok itu. Bisa biasa saja. Tapi problemnya sekarang begini. Persoalannya sekarang ini, saya selalu menyatakan itu adalah kewenangan menteri. Kewenangan menteri itu kalau dilaksanakan sesuai dengan undang-undang. Kalau berbeda dengan undang-undang, itu berarti melanggar kewenangan, melanggar undang-undang. Nah, yang kedua, yang saya katakan juga, sering ini seluruh tim sukses atau itu dikatakan komisaris independen. Komisaris independen itu biasanya adalah dipilih oleh orang terbaik dari perguruan tinggi, dari perusahaan yang sukses, dari orang yang sukses, yang tidak ada celahnya, itulah komisaris independen. Kalau tim sukses itu nggak mungkin independen. Dia tapi Bang Said, karena ini kewenangan menteri, berarti penunjukan ini sebetulnya secara korporasi tidak menyalahi aturan. Tidak menyalahi aturan, tapi bukan hanya aturan bisa dicek loh. Karena aturannya jelas, apakah kompetensinya, tapi itu sangat debatable. Tapi harus ingat ya, bahwa semua pengangkatan direksi komisaris apalagi kelas A itu adalah sepengetahuan presiden. Jadi jangan Erick Thohir jadi itu presiden tahu pasti. Atau mungkin permintaan presiden. Baik, saya ke Mbak Irma. Mbak Irma, sebetulnya penunjukan ini lebih pada kompetensi atau background tadi atau lebih kepada kedekatan? Karena Abdi ini pernah dulu menjadi relawan 2 jari di 2019 dan 2014 dan 2019. Mana yang lebih membuat Abdi dipilih oleh Menteri dan Presiden? Yang pertama, ini kan sebenarnya juga ada rekomendasi dari Bapak Triawan Munaf yang memang selama ini juga berkolaborasi ataupun juga memiliki kerjasama dengan Abdi ya, dengan Abdi soal konten-konten digital dan lain sebagainya. Nah, Pak Triawan Munaf ini yakin betul bahwa Abdi memiliki kompetensi yang cukup untuk bisa berada di menjadi salah satu komisaris independen di Telkom. Nah, yang disampaikan Pak Saididu tadi, saya sendiri tidak juga anti kritik ya. Bagi saya kritik itu juga membangun. Yang penting kritiknya ya, mudah-mudahan. Makasih kalau tidak berubah. Biasanya Ibu langsung menyerang pribadi. Makasih, bagus sudah berubah. Mohon maaf Pak Saididu, saya bicara selalu by data. Jadi kalau misalnya saya bicara, pasti juga saya punya data. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin sampaikan bahwa loyalitas juga penting kan. Untuk mendukung pemerintah itu loyalitas penting. Karena ada komisaris yang sudah yang misalnya nih ada komisaris ya, saya nggak usah sebut nama, sudah 2 kali dijadikan komisaris tapi terus-terusan aja menghantam pemerintah. Saya tidak alergi untuk komisaris itu memberikan kritisi gitu ya, tapi kan harus kritisi yang konstruktif. Nggak boleh juga kemudian justru membuli pemerintah gitu. Ini juga kan nggak benar gitu. Jadi menurut saya Abdi selain punya kompetensi, dia juga punya loyalitas terhadap pemerintah gitu ya, terhadap presiden. Saya nggak perlu harus setting aling-aling bicara begitu. Kenapa lawan aja kita bisa kasih posisi kok? Misalnya Prabowo Sandi masuk dapat dalam komposisi kabinet kerja. Nah, kenapa orang yang betul-betul yang mendukung pemerintah, mendukung NKRI, kenapa nggak boleh? Itu aja sebenarnya kuncinya. Bang Said, loyalitas itu penting. Jangan udah ditunjuk bukan satu jalan dengan pemerintah, malah kemudian mengganggu jalannya pemerintahan. Bagaimana ini? Halo, Bang Said? Begini. Ya. Lo ingat namanya tuh badan usaha milik negara, bukan badan usaha milik pemerintah.
Itu harus diingat. Jadi kalau mengkritik kebijakan itu tidak berarti tidak loyal. Dia harus loyal kepada negara. Nah, mohon maaf, berarti sekarang dianggap bahwa BUMN itu badan usaha milik pemerintah, malah badan usaha milik penguasa. Bahkan malah direduksi lagi malah badan usaha milik Jokowi dan kawan-kawan. Akan hancur BUMN. Saya biasa saja. Saya dulu waktu di BUMN mengkritik pemerintah biasa saja. Yang penting kebijakannya dikritik. Adalah sangat salah. Kalau dikatakan seluruh karyawan BUMN harus menjadi Jokowi. Nggak bisa. BUMN badan usaha negara. Oke, baik. Mbak Irma, apakah memang tidak boleh mengkritik kalau sudah dikasih jabatan oleh pemerintah kalau namanya ini adalah badan usaha milik negara? Saya buktinya selalu melakukan kritisi kok, gitu ya. Satu itu. Yang kedua begini, yang saya maksud begini, bukan berarti kalau sudah menjadi komisaris itu nggak boleh kritis lagi. Bukan itu, boleh, tapi konstruktif. Konstruktif, Ya. oke. Mengkritisi dengan membuli itu beda. Oke. Kalau membuli itu kan selalu melakukan caci maki. Ya tentu itu akan mengganggu dong. Dia berada di dalam tapi dia terus-terusan merongrong. Itu nggak boleh. Tapi kalau dia memberikan kritisi konstruktif kepada pemerintah misalnya, saya kira normal saja. Bahkan seperti di Pelindo 1 gitu ya. Saya pernah bicara soal kinerja direksi Pelindo 1 yang menurut saya lambat dan lain sebagainya. Saya lakukan kritisi itu gitu loh. Tapi kan saya by data. Saya pegang data. Baik. Kalau tadi secara aturan BUMN, kemudian secara undang-undang BUMN juga tidak ada yang dilanggar, apakah secara etika publik ada yang tidak tepat dengan penunjukan ini, Kak Irma? Saya kira nggak ada yang dilanggar, nggak ada yang dilanggar sama sekali sesuai dengan regulasi yang ada itu nggak ada yang dilanggar. Etika politiknya juga nggak dilanggar, etika organisasinya pun tidak dilanggar karena dia punya kompetensi. Gitu ya, dia juga punya loyalitas dan dia punya keberpihakan kepada rakyat. Kita tahu apa yang sudah dilakukan Sleng, gitu ya. Walaupun misalnya dia pernah menjadi salah satu ikon Jokowi lah ketika di Pilpres. Tapi kita juga bisa lihat loh, misalnya ketika mereka dari yang menggunakan narkoba kemudian mereka malah jadi duta narkoba dan lain sebagainya. Itu kan menuju perbaikan dari terus-menerus dan menjadi contoh gitu ya kepada publik, kepada masyarakat, kepada anak-anak muda untuk menjadi lebih baik. Menurut saya kan itu juga harus diapresiasi. Kita kan nggak boleh menghukum orang ya kalau orang itu ternyata mau berubah dan bisa menunjukkan kualitasnya dengan baik. Betul. Kita harus mendukung anak-anak muda yang seperti itu. Jangan terus kita downgrade gitu loh. Bang Said, kalau tidak ada yang dilanggar secara aturan maupun etika, apa yang harus kita ributkan? Mohon maaf. Sebentar saya. Selalu itu sangat normatif. Saya hanya mengingatkan, di dalam undang-undang dan peraturan itu tidak dikenal loyalitas kepada pemerintah. Tolong jangan ditambah-tambah. Oke? Jangan ditambah-tambah. Yang adalah kompetensi, integritas, dan kemampuan yang lain-lain. Oke, jangan sampai ada lagi tes wawasan kebangsaan untuk calon komisaris BUMN yang ditanya apakah pakai kunut apa tidak kunut. Ini bahaya sekali. Nah, saya hanya menyatakan opini publik sangat terganggu dengan menempatkan seorang yang dikenal hanya gitaris kepada BUMN yang kelas A, yang kelas internasional, yang bergaji dengan pendapatan 1 miliar sebulan. Itu opini publik tidak bisa Anda bantah. Saya menyatakan kalau Sleng ini mau ditempatkan di pariwisata, oke-oke saja, nggak ada masalah. Nah, selalu saya bantah dengan menyatakan konten. Telkom itu bukan perusahaan konten. Perusahaan konten itu seperti Facebook. Itu perusahaan konten. Nah, jangan dianggap terus dia bikin konten. Nah, memang itu pembenaran, tapi saya tidak menyalahkan Bu Irma, saya tidak menyalahkan apa. Memang Bapak Anda harus menyatakan itu membela Jokowi dan Erick Thohir. Itu harus.
Ya, kita tidak menyalahkan siapa-siapa, kita ingin mencari yang terbaik buat bangsa Indonesia. Kak Irma Caniago dan Bang Said Didu, terima kasih sudah bergabung di iNewsroom. Selamat malam. Ustadz Adi Hidayat akan polisikan pihak yang memfitnah soal penggalangan dana Palestina. Kami segera kembali.